Perkembangan teknologi menjadikan perubahan pola perilaku manusia dalam segala lini, baik dalam pola interaksi hingga ke proses pengolahan makanan. Proses produksi makanan tradisional pun seolah semakin tersingkirkan, tak terkecuali untuk industri rumahan. Keberadaan ini semakin menarik perhatianku untuk melakukan sebuah petualangan guna menelisik beberapa resep olahan makanan atau jajanan kuno yang masih bertahan seiring perubahan zaman. Salah satunya kue glena, yaitu jajanan tradisional khas kota Palembang. Sebelum melihat lebih jauh, aku membantu Cek Iyah, yaitu salah satu pengrajin jajanan tradisional khas kota Palembang, untuk menyiapkan beberapa bahan dasar kue yang dikenal akan cita rasanya yang khas ini. Kue glena merupakan jenis kue basah yang menggunakan kelapa sebagai salah satu komponen utama dalam adonannya. Buah kelapa setengah tua atau yang sudah memiliki kandungan minyak ini memang sering digunakan sebagai komponen olahan makanan untuk memberikan sensasi cita rasa gurih pada adonan. Proses pembuatan jajanan glena sangat tradisional dan menekankan pada kesabaran dalam pembuatannya. Komposisi adonan utama kue glena merupakan tepung dari beras ketan. Sebelum dijadikan tepung, beras ketan yang telah direndam bersama air semalaman ini harus disangrai terlebih dahulu untuk mengurangi kadar airnya hingga berwarna merah. Beras ketan sengaja direndam sebelumnya agar teksturnya lebih bulan ketika dibuat tepung dan diolah menjadi adonan kue maupun jajanan. Meski sederhana, proses sangrai ini merupakan salah satu kunci untuk membuat tepung dari beras ketan yang akan dijadikan bahan olahan nanti. Beras ketan disangrai dengan menggunakan api kecil atau api sedang agar tidak cepat gosong. Karena bila gosong, itu tandanya beras ketan rusak dan tidak bisa dijadikan tepung sebagai adonan utama dari jajanan yang dikenal akan cita rasanya yang legit ini. Penggunaan rempah pada kue atau jajanan tentunya berbeda dengan masakan. Pada kue, biasanya hanya 1 atau 2 jenis rempah dan komposisinya hanya sebagai penambah aroma. Namun salah satu keunikan dari jajanan basah ini adalah penggunaan beragam jenis rempah sebagai perisannya. Beberapa rempah seperti pala, cengkeh, kayu manis, dan juga lada atau sahang pun disangrai bersama beras ketan untuk dicampurkan ke dalam adonannya nanti. Selanjutnya, beras ketan yang telah digoreng tanpa minyak atau disangrai ini ditumbuk hingga halus dan menjadi tepung. Proses pengolahan tepung ini sengaja dilakukan secara tradisional agar didapat butiran tepung yang sesuai dengan tekstur adonan yang akan digunakan. Butiran-butiran tepung beras ketan yang sudah jadi harus disaring dan ditumbuk hingga menjadi butiran tepung yang sangat halus. Sementara aku menyiapkan tepung, Cek Iyah selanjutnya mengolah parutan kelapa. Kelapa yang diparut ini terus disangrai hingga kering dan kandungan airnya berkurang dan warnanya memerah. Kelapa parut ditumbuk hingga teksturnya menjadi butiran-butiran halus, layaknya tepung beras ketan yang telah aku tumbuk tadi. Gula pasir pun dicairkan dengan tambahan sedikit garam hingga menjadi karamel. Proses pembuatan glena meski terlihat sederhana dan tradisional, namun tahapan proses pembuatannya cukuplah panjang untuk diikuti. Sementara Cek Iyah menyiapkan adonan gula, aku mencampurkan tepung beras ketan dengan kelapa parut dengan perbandingan 1:1 sebagai adonan utama nantinya. Setelah semua bahan siap, selanjutnya adalah proses pemasakan atau pematangan adonan. Semua bahan seperti tepung ketan, kelapa, dan gula dimasak bersama dan diaduk terus-menerus agar tidak gosong dan matang sempurna. Setelah matang,
Selanjutnya adonan pun dipadatkan dengan digulung dan dicetak. Dari teksturnya, glena hampir mirip dengan jajanan waji atau jajanan krasian dari Jawa. Adonan yang sudah dicetak pun diberi taburan dari sisa tepung beras ketan dan rempah agar lebih tahan lama dan tidak cepat basi. Glena merupakan salah satu resep olahan jajanan kuno yang sudah jarang ditemui di kota Palembang. Hampir setiap hari, Cek Iya memproduksi berbagai macam kue maupun jajanan khas kota Palembang. Salah satunya glena ini. Glena memiliki cita rasa yang legit, kaya akan cita rasa rempah karena menggunakan pala dan cengkeh pada adonannya. Sebagai negara tropis, Indonesia banyak ditumbuhi pohon kelapa di hampir setiap wilayah daratannya. Tumbuhan berbatang keras asli daerah tropis ini memang seringkali dimanfaatkan buahnya sebagai bahan dasar makanan ataupun minuman karena beragam manfaatnya yang baik bagi tubuh. Bagi masyarakat Melayu, buah kelapa merupakan salah satu komponen utama yang digunakan di hampir pada setiap masakan maupun olahan makanannya. Perjalananku di kota Palembang kali ini akan membuat salah satu masakan tradisional yang memiliki cita rasa gurih dari kelapa yang sangat khas dengan cita rasa masakan Melayu, yaitu gulai anam. Namun sebelumnya, aku membantu mempersiapkan beberapa bahan masakannya, seperti buah kelapa dan juga daun pisang. Gulai anam merupakan salah satu khas kuliner Palembang yang kaya akan cita rasa. Namun kali ini, aku bersama Ibu Mur akan mengolah masakan khas Melayu ini dengan teknik yang sedikit berbeda dan menggunakan daun pisang sebagai salah satu pembungkusnya. Berbeda dengan olahan kari yang juga identik dengan masakan Melayu, gulai anam menggunakan santan yang sedikit lebih encer, namun menggunakan santan dari hasil parutan kelapa tua yang sudah mengandung banyak protein dan minyak serta sekali peras. Olahan masakan khas Melayu ini dinamakan gulai anam karena menggunakan sekitar 6 jenis bahan sayuran yang dimasak bersama kuah santan, seperti labu siam, labu parang, jamur, kol, kacang panjang, terong, dan juga jeroan atau daging ayam. Namun sebelumnya, Ibu Mur menyiapkan bumbu utamanya. Beragam bumbu dapur seperti cabai, bawang merah, bawang putih, kunyit, dan beberapa rempah lainnya pun disatukan dengan ditumbuk hingga halus. Dalam setiap wilayah atau tempat memiliki teknik serta cara pengolahan sendiri yang terkadang menjadi ciri khas dalam sebuah proses pengolahan bahan makanan. Bila pada proses pemasakan umumnya atau lazimnya dilakukan, jeroan atau daging ikan biasanya dimasak langsung bersama bumbu dan kuah santan di dalam kuali. Namun Ibu Mur punya teknik tersendiri. Jeroan ayam dibungkus dalam daun pisang kepok yang masih muda. Proses pembungkusan ini fungsinya agar tekstur jeroan tidak hancur ketika dimasak. Selain itu, agar cita rasa kuah gulai tidak terlalu amis karena menggunakan jeroan sebagai salah satu bahan dasarnya. Sebelum diolah bersama bahan lainnya, santan pun dipanaskan bersama bumbu hingga matang dan mendidih. Setelah santan dan bumbu siap, bahan-bahan isian pun dimasukkan ke dalam kuali. Sebagai awalan, jeroan yang telah dibungkus dengan daun pisang dimasukkan terlebih dahulu. Jeroan sengaja dimasukkan awal sebelum sayuran agar menjadi kaldu sebagai cita rasa pada masakan ini. Selain itu, juga agar sayuran tidak hancur karena menunggu jeroan matang dan empuk. Semua bahan selanjutnya dimasak bersama hingga bumbu meresap sempurna. Gulai merupakan salah satu hidangan hasil pengaruh atau akulturasi budaya India dengan budaya Melayu. Masakan ini
Biasa disajikan oleh masyarakat Palembang ketika acara atau pesta adat tertentu seperti perayaan hari besar atau lebaran.